Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Ardiansyah dengan NPM 2008 1010 dari kelas pemrograman web paralel E. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu hasil dari tugas ketiga saya, yaitu membuat segitiga memakai JavaScript. Pertama-tama kita pada body kita akan membuat headernya, yaitu kita beri judul contoh program segitiga memakai JavaScript. Seperti ini pada layar 3 samping kanan. Setelah itu kita akan membuat divisi, yaitu untuk inputan ini kita akan beri perhatikan sebagai segitiga piramida, yaitu untuk inputan pertama. Setelah itu kita pada labelnya di sini kita akan memberi masukan tinggi, lalu kita akan baca sebagai height. Nah, itu untuk inputannya kita masukkan yaitu tipenya sebagai number, namanya yaitu height, lalu ada ID height yaitu dari masukan tinggi, lalu on key up segitiga 1 yang dimana segitiga yang pertama kita beri nama segitiga 1. Lalu setelah itu kita membuat divisi yang dimana isi ID-nya yaitu hasil, lalu masuk pada class box. Lalu kita akan membuat contoh JavaScript untuk segitiga piramida. Pertama-tama kita membuat variabel tinggi dari dokumen query selection, yaitu kita baca sebagai head, ada let hasil. Setelah itu kita masuk dalam for loop, yaitu perulangan untuk membuat segitiga piramida. Yang pertama-tama kita misalkan I, kita beri nilai 1, lalu ada permisalan jika I kurang dari sama dengan tinggi, yang dimana tinggi itu apa yang user input, maka I akan bertambah. Jika I bernilai true, maka I akan bertambah. Selanjutnya kita masuk pada perulangan kedua. Pada perulangan kedua kita akan membuat spasi. Kita di sini membuat spasi, kita beri nilai 1, setelah itu kita permisalkan spasi jika kurang dari sama dengan tinggi dikurangi 1, maka jika bernilai true maka spasi akan bertambah. Lalu outputnya yaitu ini, yaitu berupa spasi. Setelah itu kita masuk pada perulangan ketiga, yaitu jika C permisalkan C yaitu sama dengan 1, kita beri nilai 1. Dan jika C kurang dari sama dengan I ditambah buka tutup kurung I dikurangi 1, jika bernilai true maka C akan bertambah dan akan menghasilkan bintang. Lalu setelah itu pada ini kita akan memberi enter agar segitiga atau bintangnya tidak menumpuk lurus gitu. Lalu kita beri ini yaitu PPR, yaitu untuk seperti enter. Nah, jika perulangan berhasil maka outputnya dihasilkan yaitu seperti yang pada di samping kanan ini, yaitu akan membuat piramida. Lalu kita masuk pada yang kedua, yaitu segitiga piramida terbalik. Pada piramida terbalik seperti sebelumnya kita akan memasukkan yaitu untuk inputannya kita beri nama segitiga piramida terbalik, lalu untuk formnya ini kita beri nama hex1 agar tidak menumpuk pada segitiga piramida sebelumnya, maka kita beri hex1 agar berbeda, lalu kita masukkan tinggi, lalu kita beri inputan type tipenya yaitu number, name-nya hex1 seperti untuk labelnya, lalu ID-nya juga sama. Untuk on key up-nya kita beri nama segitiga 2 agar berbeda dengan segitiga sebelumnya. Lalu setelah itu kita masuk pada perulangan JavaScript-nya untuk membuat segitiga piramida terbalik. Pertama-tama kita akan membuat divisi yang kita beri nama hasil 1, lalu kita akan membuat class box, lalu pada script-nya kita membuat function yaitu segitiga 2, lalu kita masukkan nilai tinggi yaitu 1, sama seperti labelnya. Setelah itu pada perulangan kita beri misalkan I, kita akan membuat variabel I yang kita beri nilai 1, lalu jika I kurang dari sama dengan tinggi, jika bernilai true maka I akan bertambah. Lalu pada perulangan kedua yaitu kita membuat spasinya. Ini spasi bernilai sama seperti sebelumnya yaitu 1.
Di sini jika spasi kurang dari sama dengan I dikurangi 1, maka spasi akan bertambah. Lalu outputnya yaitu berupa spasi. Lalu pada perubahan kedua yaitu for let K1, jika K sama dengan I, K bernilai sama dengan I. Jika K kurang dari sama dengan tinggi, maka K akan bertambah. Lalu outputnya yaitu untuk bintang. Lalu pada loop terakhir yaitu for let L yang bernilai I ditambah 1, maka L kurang dari sama dengan tinggi, lalu jika bernilai itu maka L akan bertambah. Nah, outputnya yaitu bintang. Setelah itu kita akan memberi enter agar tidak menumpuk. Lalu jika selesai maka outputnya akan seperti ini, yaitu piramida terbalik. Di sini kenapa kita memakai let L untuk kenapa kita memakai let L? Karena agar ya, bagian ini maka bertambah. Karena jika kita tidak memakai ini maka hanya bagian ini saja sampai ke bawah. Makanya kita membutuhkan yaitu perulangan satu lagi untuk menambahkan bagian sisi sini. Sisi sini. Lalu kita masuk pada perulangan ketiga, yaitu untuk segitiga piramida menghadap kanan. Di sini untuk piramida menghadap kanan, seperti sebelumnya kita masukkan pada class input, lalu kita beri nama segitiga piramida menghadap kanan. Nah, itu untuk formnya kita beri beri nama yaitu height 2 agar tidak sama seperti sebelumnya. Lalu kita beri nama masukan tinggi. Lalu untuk inputannya kita seperti sebelumnya kita beri type number. Lalu namanya kita samakan dengan height 2 yaitu seperti sebelumnya ini. ID-nya juga. Untuk key up-nya kita beri nama segitiga 3 agar tidak lupa. Lalu kita masuk pada perulangan. Di sini kita beri nama ID yaitu hasil 2. Lalu class-nya kita beri box 1 agar berbeda dengan yang piramida terbalik. Lalu ketika kita masuk untuk perulangannya, di sini sama seperti sebelumnya kita permisalkan I sama dengan 1. Lalu jika I kurang dari sama dengan tinggi, maka I akan bertambah. Setelah itu kita masuk pada perulangan C, yang dimana C yaitu kita beri nilai 1. Jika C kurang dari sama dengan I, maka C akan bertambah dan akan menghasilkan outputan yaitu bintang. Lalu di sini kita akan beri enter. Nah, jika ini saja yang kita tulis, maka piramida kita contohkan ya hanya ini yang saya buat ini, kita hanya menuliskan ini saja, maka yang dikeluarkan pada tiga piramida menghadap kanan ini maka hanya akan sampai sini, karena kita tidak membuat perulangan lagi. Nah, oleh karena itu agar kita bisa menuliskannya seperti piramida tetapi menghadap kanan, maka kita membutuhkan perulangan lagi yang dimana seperti yang di atas, kita permisalkan I sama dengan 1, jika I kurang dari sama dengan tinggi, maka I akan bertambah. Tapi perbedaannya yaitu di sini. Kita memakai permisalan C, kita beri nilai yaitu tinggi sama dikurangi 1. Kenapa dikurangi 1? Agar di sini bintang ini tidak berjumlah 5. Jika berjumlah 5 maka akan sama dengan di atas, makanya kita beri minus 1 agar dimulai dari 4. Lalu seterusnya yaitu sampai 3, 2, 1. Yang kita beri di sini nilai C decrease yaitu menurun. Jika variabel C ini bersifat true, maka C-nya akan menurun yaitu decrease. Lalu seperti perulangan yang di atas, perulangan terus sampai menghasilkan 1. Lalu untuk piramida yang terakhir kita akan seperti sebelumnya kita akan membuat H3 yaitu untuk judulnya kita beri nama segitiga piramida menghadap kiri. Setelah itu kita membuat formnya yaitu kita beri nama H3, kita beri nilai yang bernama yaitu 3. Setelah itu kita masukkan tinggi.
Di sebenarnya kita beri tipenya seperti sama sebelumnya, yaitu number. Lalu ada nama dan ID-nya yaitu big3. Kita samakan seperti pada label formnya ini. Lalu on key up-nya kita beri nama segitiga 4. Lalu kita masuk pada perulangan. Di sini pada JavaScript kita masukkan pada divisi yaitu ID-nya hasil 3. Lalu kita beri kelasnya yaitu box 1 agar sama seperti ya. Pada perulangan di sini kita akan membuat yaitu angka piramidanya menghadap kiri. Ini pertama-tama kita akan beri light i sama dengan 1. Jika nilai i kurang dari sama dengan tinggi, maka i akan bertambah. I akan increase. Lalu setelah itu kita masuk ke ulangan selanjutnya. Lalu kita akan membuat spasi. Di mana jika spasi sama dengan spasi itu sama dengan nilainya yaitu tinggi dikurangi 1. Jika kita misalkan jika kita memasukkan tingginya 5, maka nilai dari spasi yaitu 4. Agar kita membuat jarak agar piramidanya berada di sebelah. Lalu ketika spasi lebih dari i, maka akan bersifat true. Jika bersifat true, maka spasi akan decrease, yaitu semakin menurun. Kalau akan menghasilkan. Di sini saya tidak bisa membuat spasi, makanya saya akan misalkan sebagai strip, yaitu sebagai spasinya. Lalu untuk perulangan selanjutnya yaitu kita membuat C sama dengan 1. Jika C kurang dari I, maka C akan bertambah. Ini di mana? Di sini kita I-nya yaitu 1. Lalu akan memberikan output yaitu bintang. Pada perulangan kedua, kita seperti sama perulangan di atas sebelumnya, yaitu kita membuat let I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan tinggi, lalu I akan bertambah. Perbedaannya yaitu pada letak spasi. Di sini kita spasi sama dengan 0. Jika spasi kurang dari sama dengan I, yaitu 1, dikurangi 1. Jika bernilai true, maka spasinya akan bertambah. Jika bernilai true, maka akan memberikan output yaitu spasi seperti ini. Untuk perulangan keduanya yaitu untuk membuat bintangnya, kita akan membuat D yaitu tinggi dikurangi 1. Sama seperti ini spasi sebelumnya yaitu tinggi dikurangi 1. Lalu jika dia lebih dari sama dengan I, C akan decrease, lalu akan menghasilkan output yaitu bintang. Di sini kita akan coba memasukkan nilainya yaitu tingginya 5. Nah, di sini ketika saya menggunakan ini yaitu untuk permisalan spasinya jelas. Di sini kenapa kita memakai 0? Karena jika ini 0, lalu ini bernilai true, maka akan memberikan spasi 1. Sininya spasinya. Lalu spasi akan bertambah seiring jika bernilai true terus looping terus bernilai bertambah, yaitu kita 1, sini 2, 3, 4, 5 gitu. Jika tidak memakai ini, maka ini bisa mepet ke kiri gitu. Lalu baiklah sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.